Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat malam khusus untuk Bapak Joko Suyanto yang berada di Amerika, Pak. Selamat malam. Ya, pada hari ini kita alhamdulillah kembali lagi di Pusat Studi Air Power Monthly Meeting yang bertajuk dengan tema aerobatik. Jadi aerobatik ini apa sih Bapak Ibu sekalian? Mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian dan juga para sesepuh di sini yang mantan penerbang aerobatik dan juga penerbang tempur di Angkatan Udara. Dan tentu hari ini seperti yang sudah kita ketahui narasumber kita yang sangat luar biasa ada Bapak Cepi Hakim selaku Chairman Pusat Studi Air Power, juga ada Bapak Erik Herianto, ada Bapak Kapten Novianto Widadi, dan juga saya Rahmat Kartakusuma sebagai moderator dan host Bapak Tommy Andoko. Baik, sebelum kita mulai, perkenankan kami untuk menampilkan video di awal apa sih ini aerobatik ini. Baik, yang video 2 menitan untuk pada operator silahkan untuk diputarkan. Silahkan operator.
Ya, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah tadi cuplikan teaser daripada apa sih terbang aerobatik itu dan seperti apa dan how to-nya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang yang telah bergabung ya. Ada Marskal Muda Purnawirawan Tumio Walet 05. Selamat pagi Pak Tumio. Juga Pak Kresno, silakan bergabung Pak. Selamat pagi, silakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita lanjut kepada kata pembuka dari Chairman Pusat Studi Air Power Indonesia, yaitu Bapak Marskal Purnawirawan Cepi Hakim. Untuk Pak Cepi dengan hormat, silakan Bapak untuk memberikan kata pembuka. Saya persilakan Bapak. Terima kasih. Yang terhormat Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali pada pertemuan bulanan atau monthly meeting dari Pusat Studi Air Power Indonesia yang telah mulai pada akhir tahun 2019. Dengan kedatangan tamu tidak diundang, yaitu pandemi COVID-19, maka terpaksa kita melakukan dalam format yang berbeda, yaitu virtual monthly meeting dari Indonesia Center for Air Power Studies. Sebagai pengetahuan umum saja bahwa Pusat Studi Air Power Indonesia ini adalah tempat kita belajar bersama-sama tentang air power. Tempat berkumpulnya para akademisi dan para praktisi sama-sama belajar tentang air power. Biasanya yang kita bahas adalah mengenai ide-ide ke depan dan juga hot issue yang tengah berkembang. Tetapi kali ini kita merambah kepada domain yang lain, yaitu upaya dari kita semua untuk meningkatkan minat dirgantara. Air and space. Apa ya Tom, minat dirgantara itu? Interest. Ya, jadi kita ingin sekali mengembangkan minat kedirgantaraan di masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, agar mereka mempunyai perhatian yang cukup besar bagi pengembangan national air power secara keseluruhan. Air and space mindedness. Dulu namanya air mindedness, sekarang menjadi air and space mindedness. Nah, kali ini kita akan membahas atau kita akan sama-sama melihat atau mendengarkan tentang aerobatik. Kalau kita berbicara tentang penerbangan, tentang flight, banyak tulisan yang membahas tentang art of flying. Jadi ada art ternyata di flying itu. Dan banyak tulisan-tulisan tentang art of flying itu membahas dua hal. Yang pertama tentang terbang dengan manual, ya, contohnya itu L4G atau pesawat yang agak gede dikit itu pesawat Dakota yang sama sekali tidak ada alat otomatiknya. Dan yang kedua adalah unusual maneuver. Ya, dalam konteks ini dikatakan bahwa usual itu adalah take off, cruising, landing. Kalau unusual maka dia ada manuver-manuver yang unusual. Dibagi dalam dua format yang besar, yaitu mengenai terbang formasi dan aerobatik. Bagi penerbangan sipil dia sangat dilarang terbang formasi, apalagi terbang aerobatik, langsung dipecat. ATPL dicabut langsung kalau dia aerobatik. Di samping memang pesawatnya juga tidak didesain untuk aerobatik. Nah, angkatan udara, ya, angkatan udara dari negara-negara maju itu biasanya memiliki yang namanya aerobatic team. Di aerobatic team inilah kemudian didemonstrasikan bagaimana terbang formasi dan terbang aerobatik sekaligus dalam satu format, yaitu formasi dan aerobatik. Cikal bakal dari aerobatik itu sebenarnya adalah aerobatik dan formasi itu adalah merupakan bagian dari taktik dan strategi perang udara. Nah, banyak yang bertanya, kenapa sih harus punya aerobatic team? Aerobatic team adalah satu refleksi, satu demonstrasi dari sebuah air force ya pada sisi-sisi yang ingin ditonjolkan, yaitu tentang leadership, airmanship, disiplin, teamwork, loyalty, dan pilot basic and high flying skill. Jadi keunggulan
bagaimana sebuah angkatan udara bisa dilihat, dia dilihat dari tim ini. Antara lain. Mengapa teamwork menjadi sangat mengemuka? Karena Air Force tidak akan ada gunanya apabila tidak tertanam, tidak terhayati dalamnya tentang teamwork. Dia menjadi bagian yang utuh dari airmanship. Kekuatan sebuah angkatan udara adalah di teamwork. Dia menjadi simbol dari bagaimana kekuatan angkatan udara. Sekaligus teamwork juga menjadi simbol dari kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi, ya, aviation technology yang dimulai pada tahun 1903, simbol-simbol yang mengemuka di sana adalah tentang integrated way of thinking yang berproses. Dan itu berproses terus, dan sekarang kita melihat kita memasuki cyber world, the fifth domain after land, water, and air and space. Nah, ini semua tantangan-tantangannya. Cyber world itu lebih kepada masalah-masalah yang air intelligence dan lain sebagainya. Sehingga bangsa yang besar, bangsa yang ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lainnya, dia harus menguasai air and space. Karena air and space adalah our future. Karena air and space adalah the future of humankind. Orang-orang tidak bisa lagi mencari pilihan setelah daratan, lautan, maka hanya satu jalan, the one and only choice, yaitu the air and space, masa depan. Jadi air and space tidak hanya merupakan alat pemersatu bangsa bagi negara kita yang berbentuk kepulauan dan yang sangat luas, akan tetapi juga masa depan bangsa. Itu sebabnya kita harus banyak selalu menarik generasi muda untuk air minded, untuk air and space minded, untuk menarik minat mereka ke dirgantaraan agar negeri ini tidak kemudian tertinggal dari negara-negara lain. Nah, kali ini kita akan mendengarkan hal yang sangat menarik. Bagaimana formasi aerobatik, terutama aerobatik. Ya. Aerobatik ini agak sulit untuk bisa diceritakan bagi orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Sangat sulit menjelaskannya. Ya, tetapi saya yakin Eris ini nanti bisa lebih mudah menjelaskan karena tidak hanya pada waktu dinas aktif melakukan itu, tetapi setelah pensiun, ya, setelah retire, Pak Eris ini tetap maintain passion-nya terhadap aerobatik, tentang penerbangan aerobatik. Nah, saya cerita sedikit saja. Jadi pada satu ketika, pada waktu saya masih di student di flying school, itu saya terbang yang aerobatik itu, formasi dan aerobatik itu adalah di Mentor dan L29, ya, Advanced G Trainer itu. Pada waktu besok pagi silabus mulai aerobatik, terbang hari ini itu saya setelah selesai manuver, setelah selesai exercise, saya dibawa pulang oleh instruktur saya. Terus dia bilang begini, kamu diam, lepas ya, eye control, kamu jangan pegang-pegang ya, diam aja. Saya bingung juga kenapa jadi suruh diam aja. Ternyata setelah itu dibuat manuver aerobatik yang untuk exercise di silabus keesokan harinya. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, ya, cuma dengan merasakan ya G-force sedikit apa segala macam. Tetapi manuver-manuver itu yang sudah kita pelajari full di kelas itu sama sekali menjadi sangat berbeda pada waktu melakukannya. Demikian pula juga pada waktu pesawat L29 yang bermanuver aerobatik. Ini hanya saya ingin mengantarkan kita semua bahwa gambaran bahwa gerakan-gerakan aerobatik itu tidak mudah untuk bisa dijelaskan. Nah, tetapi pada kali ini kita akan mendapatkan penjelasan yang mungkin jauh lebih mudah dan jauh lebih bisa kita mengerti karena pelakunya Pak Eris dan Kapten Sofian ini orang-orang yang memang kenyang dan bergelut di dalam hal ini di aerobatik. Saya kira itu sebagai pembukaan saja. Mudah-mudahan monthly meeting kali ini dari Pusat Studi Air Power Indonesia akan sangat bermanfaat bagi semuanya dan mudah-mudahan juga bisa meningkatkan minat kedirgantaraan para anak-anak muda bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Silakan, Mat. Sekali lagi terima kasih semua yang telah hadir. Baik,
Terima kasih Ketua Obsas di Air Power Indonesia, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Terima kasih Sir Cepi atas kata pembukanya sangat luar biasa. Dan betul memang kalau bicara Pak Iris dan Pak Novi, beliau berdua orang yang sudah kenyang dengan aerobatik dan bahkan masih lapar kalau saya bilang. Mengapa demikian? Pak Iris ini setiap minggu ini kalau nggak terbang itu nggak bisa kayaknya. Begitu juga Pak Novi contohnya. Kalau Pak Novi zaman beliau menjadi instruktur penerbang di Lanut Adi, teman-temannya udah mau selesai terbang, beliau mau nampil gitu. Ayo, saya mau aerobatik lagi. Dan sampai hari ini Pak Novi pun juga masih demikian. Jadi beliau-beliau ini memang orang yang masih lapar dengan aerobatik. Baik, setelah ini akan kita masuk ke sesi langsung dari Pak Iris Herianto. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, akan ada penayangan video sekitar 2 menit saja, 2 menit ini, yang video tentang aerobatik dan UPRT. Mungkin sedikit flashback. Ya, operator silahkan yang judulnya Pusdirga kalau nggak salah. Silakan operator. Halo operator, monitor. Ya, silakan. Dalam penerbangan aerobatik ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kondisi fisik, karena fisik sangat menentukan di dalam menerima gaya-gaya gravitasi dan juga consciousness kita di atas. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus menguasai knowledge dari apa yang mau kita manuverkan atau kita terbangkan, sehingga tahu apa yang kemungkinan terjadi apabila kita berbuat kesalahan. UPRT adalah Upset Prevention and Recovery Training. Untuk upset prevention itu dibutuhkan untuk pilot-pilot yang sudah memiliki jam terbang untuk seperti pesawat jet. Namun recovery training itu untuk siswa yang masih di flying school, untuk mengerti bagaimana tindakan merecovery suatu manuver. Tindakan ini sangat penting di mana dia bisa mengetahui performa maksimum dan minimum pesawat maupun orang. Ya, terima kasih operator atas pemutarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja pemaparan dari narasumber yang pertama kita kepada Marsikal Madya Purnawirawan Iris Herianto. Dengan hormat saya persilakan. Silakan Pak Iris. Disapa teman-teman kita. Silakan ya. Terima kasih Pak Rahmat. Ya. Yang saya hormati Bapak Cepi Hakim selaku Ketua PSAPI. Bapak-bapak, saya lihat di sini banyak senior yang hadir juga, ibu-ibu yang bisa hadir di dalam pertemuan monthly meeting PSAPI. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cepi yang telah memberikan waktu kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan tentang aerobatik. Awalnya saya bertanya-tanya kepada Mas Rahmat nih, PSAPI mau meeting membicarakan aerobatik. Saya sampaikan apa ya yang mau disampaikan mengenai aerobatik. Saya sendiri bingung, namun saya mencoba untuk bisa menyampaikan tentang aerobatik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf kalau nanti misalkan ada yang kurang atau apa. Ini adalah pemikiran saya untuk pemahaman tentang aerobatik. Pak Ahmad bisa disampaikan mengenai paparan.
Ya, baik. Operator silakan untuk di-share share screen paparannya, Pak Eris. Silakan. Jadi saat ini memang saya mendalami aerobatik itu dikarenakan dari sejak awal pada saya sekolah penerbang, Air Force Base itu pasti jauh dari kota. Nah, setiap weekend saya keluar ke kota dari Air Force Base, melihat di kiri kanan itu ada pesawat-pesawat, kalau di Amerika namanya penyemprot tanaman. Saya sangat tertarik sekali sehingga melihat di pinggir jalan pesawat-pesawat ini. Betapa asiknya kalau kita di saat-saat tidak bertugas bisa terbang dengan pesawat-pesawat yang kecil dan bisa bermanuver. Ini awalnya kenapa saya ingin mendalami pesawat aerobatik. Kemudian juga melihat kemampuan dari pesawat pitch itu juga sangat-sangat mengesankan. Ini pernah saya lihat pada waktu Indonesian Air Show tahun 86. Saat itu Royal Jordan tampil di Indonesian Air Show menggunakan pitch. Oleh karena itu saat ini saya mengembangkan hobi dengan terbang pesawat pitch di aerobatik. Bagaimana penerbangan aerobatik? Ya, lanjut. Ini hasil dari apa yang saya baca, bahwa aerobatik adalah intentional maneuver involving an abrupt change in aircraft attitude, an abnormal attitude, or acceleration. Jadi aerobatik ini perubahan-perubahan attitude pesawat pada saat terbang dalam bermanuver ini sangat-sangat dimungkinkan karena dengan adanya kemampuan pesawat. Di penerbangan sipil yang disebut aerobatik ini adalah apabila pesawat melebihi bank angle 60 derajat dan pitch attitude 30 derajat. Padahal di aerobatik ini kita bisa sampai 90 derajat, bisa inverted, bisa segala macam posisi-posisi pesawat tergantung dari manuver itu sendiri. Sehingga penerbangan aerobatik ini adalah penerbangan yang menggunakan airspace dengan berbagai macam attitude. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan, mengapa orang terbang aerobatik? Karena dia ingin mendevelop sensitivity saat dia terbang, juga dia ingin mengembangkan feeling, judgment, dan antisipasi dari terbang itu sendiri. Karena ini kita bisa mempredik gerakan-gerakan pesawat, ya apa yang terjadi saat kita melakukan penerbangan. Sehingga ini dikembangkan sehingga kita bisa menguasai sifat-sifat pesawat itu sendiri, kemampuan pesawat, dan juga kita bisa mengendalikan. Sehingga akhirnya kita dapat mengkoordinasikan atau mengendalikan pesawat dengan baik, balance, dan performance dengan yang baik. Tentunya dengan aman kita bisa melakukan manuver ini di udara dengan minimum altitude yang masing-masing orang tergantung dari kemampuannya. Bicara minimum altitude, ada istilah adalah minimum comfort level, di mana ini terjadi masing-masing orang berbeda-beda. Kalau di pesawat jet, minimum comfort level itu dikira-kira 300 feet.
Tapi kalau di pesawat propeller seperti yang saya terbangkan ini, minimum comfort level saya sekitar 200 feet. Karena kalau udah di bawah itu saya terpaksa harus konsentrasi yang penuh dengan menerbangkan pesawat. Tapi kalau di atas comfort level kita masih bisa memperhatikan yang lainnya. Jadi ini tujuan dari kita terbang aerobatik. Lanjut. Nah, apa yang perlu disiapkan sebagai penerbang aerobatik? Ya tentunya kita harus belajar. Belajarnya kepada qualified instructor. Yang saya lakukan selama ini terbang dengan pesawat Pitts demikian. Di US orang bisa menerbangkan Pitts setelah 50 jam terbang tailwheel. Karena apa? Pitts ini pesawatnya sangat-sangat agile, apalagi kalau sudah di bawah, dia bisa ground loop dengan mudah. Karena antara main wheel sama tail wheel-nya ini pendek dibandingin dengan pesawat-pesawat yang lain. Jadi momen pesawat ini sangat-sangat agile. Jadi kita harus belajar dari qualified instructor. Saya beberapa kali bertahap belajar saya, pertama belajar menerbangkan Pitts dan juga basic aerobatic. Kemudian saya juga belajar kepada instruktur di Amerika mengenai advance aerobatic khususnya yang pesawat Pitts. Kemudian kita diizinkan menerbangkan pesawat yang memang didesain untuk aerobatic. Pesawat Pitts memang didesain untuk advance aerobatic. Ada pesawat-pesawat yang hanya untuk bisa basic aerobatic. Nanti saya akan sedikit jelaskan apa yang dimaksud basic aerobatic dan advance aerobatic. Dan ini pesawat-pesawat ini tentunya mempunyai kemampuan yang tahan G-nya cukup besar. Kalau di Pitts memang hanya 6,5 G, minus 4 G. Tapi kalau di pesawat-pesawat yang lain yang setahu saya dengan kemajuan teknologi seperti Extra 330, Zivco 540 itu bisa sampai 10 G dia tahan ininya struktur pesawatnya. Tapi orangnya juga tidak akan bisa sustain 10 G karena badan kita dengan 7 G sustain kita akan bisa pingsan karena kekurangan darah di otak kita. Kemudian yang juga sangat penting diperhatikan, kita harus manuver di safe altitude. Biasanya kita belajar minimum altitude adalah 1.500 AGL karena memungkinkan kalau kita ada apa-apa untuk bisa recover dengan 1.500 AGL. Namun kalau kita sudah menguasai, kita bisa turun sampai dengan ketinggian yang saya sampaikan tadi adalah minimum comfort level kita. Kemudian juga kita diminta matang di dalam perencanaan terbang, apa yang mau kita kerjakan di atas. Karena kadang-kadang kita ini tidak sangat kaget menghadapi situasi karena kita tidak merencanakan sebelumnya. Nah, ini sangat berbahaya di dalam penerbangan. Tentunya kita harus merencanakan terbang setiap saat kita mau melaksanakan manuver. Kemudian yang terakhir adalah good medical dan physical fitness. Saya mau cerita dulu mengenai good medical. Kita setiap tahun memang ada medical check. Namun hari-hari juga kita perlu perhatikan, kalau saya sebut bahwa good doctor itu adalah kita sendiri. Yang tahu badan kita adalah kita sendiri. Sehingga kalau kita tidak siap untuk kesehatan kita, ya lebih baik tidak terbang. Sebagai contoh, misalkan kita sedikit
flu atau sedikit pusing karena ini akan menambah parah kalau kita terbang. Karena di sana kita berputar-putar, yang mana gyro yang di telinga kita ini memberikan sense kepada mata atau kepada saraf-saraf kita. Apabila kita kondisi kesehatan kita tidak prima, maka akan memperparah keadaan kita. Kemudian physical fitness. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ngajak orang terbang pada saat kita menerima G. Yang bersangkutan ini tanya sama saya harus apa? Gitu. Nah ini juga sangat penting kalau kita menerima G, cara kita menahan G, kemudian juga cara kita mempersiapkan kita menerima G. Yang saya pelajari bahwa kita bisa menahan G apabila otot-otot kita ini dilatih. Otot-otot ini apabila kita menerima G akan kita kencangkan, maka pembuluh darah ini akan menghambat mengalirnya pembuluh darah. Kalau ini positif G dari kepala atau dari jantung ke kaki, tapi kalau negatif G dari kaki ke kepala. Nah ini dengan memainkan otot, menegangkan otot, maka aliran-aliran ini bisa diperlambat. Akibatnya apa? Darah yang ada di otak kita masih cukup mensuplai oksigen dan juga saraf-saraf kita, sehingga kita tetap conscious atau kita tetap sadar bahwa kita menerbangkan pesawat. Ini sangat penting dengan good medical dan physical fitness, termasuk kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi kalau kita mengalami hal-hal yang terjadi di atas. Misalkan saja kita pusing atau apa, tentunya kita tidak akan meneruskan. Ya lanjut. Ini terbang aerobatik, kalau dilihat pesawat Pitts, ada gambarnya di kiri slide ini, sangat-sangat simple indikatornya. Di sana hanya ada engine instrument dan juga flight instrument yang terbatas. Sebagai contoh, altimeter, airspeed, kemudian juga side slip, dan G-meter. Itu aja. Attitude horizon kita tidak punya, kita menggunakan bantuan attitude horizon dengan alat yang ada di luar untuk mengetahui apakah kita full vertikal 45 derajat up, 45 derajat down, dan sebagainya. Jadi kita terbang kebanyakan, atau saya boleh kalau bagi angkanya kurang lebih 80% melihat luar dan 20% melihat instrumen. Melihat instrumen ini tentunya glance, apakah engine instrumen ada masalah, atau mungkin kita melihat speed kita, melihat altitude dan lain sebagainya. Porsinya hanya 20%, jadi 80% kita melihat luar. Bahwa terbang aerobatik ini menurut saya kita harus mempunyai pemahaman tentang orientasi ruang. Maksudnya orientasi ruang ini seperti ini. Di dalam pertandingan-pertandingan aerobatik, kita disyaratkan untuk bisa terbang di dalam sebuah kotak dengan radius 3 mile. Jadi kotak atau kubus 3 mile. Jadi kita mengibaratkan atau mengimajinasikan kita dalam kotak. Nah, kita juga harus bisa membuat orientasi ruang terhadap diri kita. Saya full vertikal, saya full horizontal, atau saya 30 derajat, 45 derajat, down atau up. Ini kita harus paham betul.
di dalam posisi pesawat dengan orientasi ruang di atas. Inilah kunci dari terbang aerobatik kita, dengan orientasi ruang kita harus baik. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam terbang aerobatik ini juga kita harus paham tentang apa yang mau kita buat, sehingga kita yakin apa yang akan terjadi terhadap pesawat itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuat spin. Nah, spin ini pesawat akan masuk spin apabila pesawat itu stall dan yaw. Satu tidak terpenuhi, maka juga tidak akan terjadi spin. Nah, kalau terjadi spin saat kita membuat manuver atau apapun, secara tidak sadar masuk spin, maka kita bisa mengendalikan bagaimana merecover spin itu sendiri. Nah, ini tentunya awareness kita terhadap pesawat ini harus tetap ada selama kita terbang. Lanjut. Saya kira ini lanjut aja. Saya ada beberapa manuver yang akan saya sampaikan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa di dalam manuver aerobatik ini ada basic aerobatik dan ada advanced aerobatik. Yang disebut basic aerobatik ini tentunya dengan G positif yang ada. Namun kalau kita advanced aerobatik melibatkan negatif G. Tadi Mas Rahmat sudah cerita bahwa tadi kita terbang bisa sampai minus 3G, itu sudah masuk kepada advance aerobatic. Siap, Sir. Ya. Ini wingover tujuannya adalah bahwa penerbang itu tidak hanya penerbang aerobatik, semua penerbang dituntut untuk bisa melakukan multitasking. Artinya multitasking tidak hanya satu, bahwa kita harus bisa memperhatikan beberapa pekerjaan. Sebagai contoh, di pesawat wingover ini, saya harus full misalkan sampai dengan 45 derajat. Kemudian habis itu bank saya harus mendekati ke 90 derajat di perubahan heading ke 90 derajat. Nah, ini semua kita perhatikan. Jadi perhatian kita tidak hanya kepada nose pesawat, tetapi juga kepada bank dan juga kepada speed. Jangan sampai kita kehabisan speed, dan juga kepada ketinggian atau altitude kita, sehingga kita tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah sehingga speed kita tidak nyampe. Nah, ini dalam satu saat kita memperhatikan beberapa tugas-tugas ataupun perhatian kita di suatu event. Ini yang disebut multitasking. Saya kira ini ciri khas penerbang, multitasking. Kalau di penerbangan sipil, misalkan saya diminta untuk belok ke arah 90 derajat dengan speed tertentu, misalkan 300, maka saya harus bisa maintain speed 300. Saya harus bank 45 derajat, misalkan untuk berubah heading ke 90 derajat. Kalau saya tidak tambah power, maka speed saya drop, saya akan maintain speed, maka saya harus tambah power. Setelah itu saya harus tetap maintain bank angle, dan juga heading kemana saya harus recover. Nah, ini diperhatikan dalam suatu saat. Ini yang disebut multitasking. Ini adalah tugas dari penerbang, harus bisa melakukan multitasking. Untuk wingover sama juga, bahwa kita melatih multitasking kita dari perubahan 180 derajat dengan posisi yang berbeda-beda, 45 derajat up, kemudian bank juga sampai dengan 90 derajat pada saat 90 derajat turning, dan demikian pula recovernya sama. Ini adalah wingover.
Kemudian berikut, sandel ini juga sama, bahwa kita merubah heading 180 derajat dengan bank 45 derajat, kita harus berakhir dengan 60 derajat, tapi berubah heading 180 derajat, dan speednya juga speed dari ketentuan yang ada. Kita dilatih ini bisa melakukan sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Ini adalah latihan-latihan dari basic manuver di aerobatik. Lanjut. Aileron roll. Ini memang sangat mudah, kita tinggal menggerakkan aileron, pesawat akan berputar dengan sendirinya. Namun di pesawat, khususnya pesawat-pesawat propeller, di sana ada efek-efek dari propeller, dari power, seperti torque effect. Ada juga gyroscopic effect. Kemudian juga ada gravitasi. Sehingga walaupun ini kelihatannya simple, namun kalau kita tidak memperhatikan efek-efek itu, maka kita akan berakhir nose kita setelah kita recover di bawah horizon. Artinya kita tidak roll dalam satu titik. Jadi kita seperti nyendok. Ini sering dilakukan kesalahan-kesalahan ini bagi orang yang mulai belajar. Tapi kalau sudah memahami tentang efek-efek dari pesawat propeller, maka dia bisa mempertahankan satu titik di depan dengan perubahan bentuk wing yang 90 derajat, inverted, kemudian 90 derajat, dan kembali lagi ke posisi. Ini adalah aileron roll. Untuk bisa mengetahui aileron roll dan efek-efeknya, biasanya kalau kita latihan dengan pelan. Kalau pelan kita bisa tahu bahwa efek-efek itu akan terlihat terhadap manuver pesawat. Kalau untuk pesawat jet, saya kira tidak ada masalah, tinggal aileron saja dia berputar di satu titik. Kenapa pesawat jet demikian? Biasanya pesawat jet ini didesain, engine-nya ada di longitudinal axis. Jadi tidak ada gaya-gaya yang dihadapi pesawat seperti propeller. Kalau propeller, putarannya propeller ini mengakibatkan torque effect dan juga gyroscopic. Lanjut. Loop ini juga mudah, tinggal tarik ke belakang, vertikal. Tetapi untuk pesawat propeller juga berbeda. Karena dengan power tertentu, wing level kita tarik full vertikal, maka pesawat ini nose-nya akan ke kanan. Ini karena adanya torque effect tadi itu. Sehingga kita di dalam melakukan manuver, kalau untuk pesawat propeller harus sedikit rudder kiri untuk maintain nose ini lurus. Kalau tidak lurus, seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita tidak memberikan sedikit rudder kiri, maka bisa memang putarannya berputar seperti loop, tetapi nose-nya tidak lurus di garis lintasan. Nah, untuk loop sendiri, kalau kita bisa memaintain nose ini lurus dan narik, maka hasilnya akan seperti telur. Jadi di puncak putarannya akan lebih kecil dibandingkan di bawah. Oleh karena itu, andai kata kita ingin membuat loop dengan bulatan yang bulatan yang sempurna, maka pada saat kita ada di atas inverted, kita harus dorong sedikit sehingga membuat pesawat ini tidak langsung turning ke bawah, tapi sedikit mendatar untuk mengimbangi bentuk pesawat lingkaran yang ada di saat dia berada di bawah. Lanjut.
Ini Cuban 8 sebetulnya hampir sama dengan loop cara membuatnya, namun setelah 3/4 kita membuat lingkaran, kita maintain satu titik kita ambil checkpoint di tanah, kemudian stick kita dorong, kita roll dari satu titik yang kita pilih tadi, sehingga pesawat yang tadinya posisi inverted menjadi posisi di atas atau upright, untuk dilanjutkan lagi membuat loop seperti saat pertama kali membuat Cuban 8. Jadi Cuban 8 ini 2 kali putaran mendekati seperti loop. Jadi 3/4 dari manuver ini seperti bikin loop. Diharapkan setelah selesai, speed saat dimulai dan speed saat selesai ini sama, maka ini adalah manuver yang memang seperti itu yang diharapkan. Tidak saat speed dimulai dan speed berakhir ini berbeda. Biasanya misalkan kalau ini speednya bertambah karena kurang ataupun terlambat dia pull, maka speednya akan bertambah, artinya juga altitude-nya akan turun. Jadi kita harus bisa mempertahankan altitude agar kita tidak kehilangan ketinggian, karena ini menyangkut safety. Lanjut. Lanjut. Ya, barrel roll. Barrel ini terbang yang mengharuskan kita berkoordinasi antara pull, aileron, dan juga rudder kita untuk maintain bahwa nose ini tetap ke arah ke depan. Kita harus memperhatikan juga speed dan juga arah dari pesawat ini. Kalau saya mulai dengan heading north misalkan, maka 90 derajat saya berubah heading, maka pada saat itu pesawat saya harus pada posisi inverted. Dan speednya pada speed minimum. Kemudian merecover dengan nose down, kita harus kembali lagi kepada saat kita membuat dengan speed dan altitude yang sama. Oke, lanjut. Hammerhead. Hammerhead ini adalah posisi pesawat vertikal. Jadi kita harus bisa membawa pesawat ini betul-betul vertikal ke atas. Seperti saya tadi sampaikan, ada efek dari torque engine. Maka biasanya nose-nya akan bergeser ke kanan. Kita harus maintain kasih rudder kiri untuk tetap vertikal. Di pesawat pitch kita ada seperti jari-jari yang memberikan guidance kepada kita mana posisi pesawat vertikal, mana posisi pesawat 45 derajat up, dan mana pada posisi pesawat ini horizontal. Jadi kita harus, makanya tadi kalau dilihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di film ataupun di video saya manuver, saya selalu kepala saya melihat ke kiri, karena di situ indikator saya apakah saya betul-betul vertikal atau tidak. Dan di situ saya bisa tahu pada wing saya ini yang kiri apakah di bawah horizon atau di atas horizon. Itu dari peralatan yang dipasang di wing secara sederhana. Nah, setelah vertikal, maka kita beri input rudder. Ini pesawat tidak stall, tapi kita kasih input rudder, sehingga perubahan arah dari rudder yang tadinya vertikal kita jadikan vertical up menjadi vertical full down. Nah, ini yang disebut manuver hammerhead. Speed bisa sampai 0 biasanya.
tapi tidak langsung berhenti 0 di situ, tapi perubahan dari 0 menjadi akselerasi lagi ke speed tertentu. Ini adalah hammerhead. Lanjut. Inverted flight. Ya. Pesawat aerobatik biasanya airfoilnya ini mendekati simetrik karena kita terbang inverted. Kalau pesawat airfoilnya ini betul-betul airfoil, maka untuk mempertahankan inverted kita harus menambah angle of incident atau angle of attack inverted dari pesawat itu. Jadi supaya pesawat itu straight and level, maka gaya yang di atas yang ditimbulkan oleh gaya lift ke atas sama berat pesawat yang ke bumi itu harus sama. Nah, dengan inverted maka kita harus menambah angle of incident dari pesawat ini atau angle of attack saat inverted. Beda juga dengan pesawat jet, dia bisa inverted pada posisi level. Kalau propeller ini biasanya tidak. Lanjut. Immelmann. Immelmann adalah separuh dari loop, di top manuver kita roll. Hanya itu bedanya, tapi tetap kita mempertahankan perubahan heading 180 derajat dari saat kita mulai. Lanjut. Split S adalah kebalikan, kita ada di atas, kemudian kita inverted, kemudian kita pull ke bawah untuk separuh dari loop, kembali kepada posisi straight and level ada di bawah. Jadi kebalikan dari Immelmann. Lanjut. Snap roll. Snap roll ini adalah roll yang akibat dari penggunaan rudder, tidak aileron. Aileron hanya sebagai pembantu. Oleh karena itu biasanya dilakukan dengan speed rendah. Karena dilakukan dengan speed rendah, ini perlu perhatian yang sangat serius karena pesawat bisa stall. Kalau pesawat stall dalam posisi snap roll, yang saya sampaikan tadi bahwa spin itu terjadi apabila pesawat itu stall dan yaw, maka kemungkinan spin itu sangat besar sekali. Jadi snap roll ini hanya gerakan dari rudder untuk merubah pesawat dalam zero. Cirinya adalah memang sangat fantastis buat penonton karena nose-nya akan berputar seperti lingkaran, tidak dalam satu titik. Lanjut. Nah, spin. Saya tadi nyampaikan bahwa spin itu terjadi apabila stall dan yaw. Ini dilakukan tentunya dengan ketinggian yang cukup. Kalau kita training harus recover-nya harus di atas 1.500 feet AGL. Karena kalau kita salah merecover, kita akan masuk kepada spin berikutnya. Nah, ini tentunya seorang instruktur akan bisa mengambil alih sehingga cukup waktu untuk bisa merecover apabila kita masuk ke spin yang kedua. Cara merecover saya kira hampir semua pesawat sama, posisi stick harus neutral, kemudian putaran tadi itu yang karena yaw, kalau tadinya yaw ke kiri maka harus di counter dengan yaw ke kanan, dan throttle harus idle. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan memikir atau melihat dalam sebuah show spin itu sama, tidak. Karena saya pernah lihat
pesawat pitch, tetapi engine-nya diganti dengan kekuatan 400 horsepower. Kalau pesawat pitch yang saya terbangkan ini hanya 265 horsepower. Jadi pesawat pitch yang 400 horsepower ini kalau spin seperti kertas berputar aja sambil turun ke bawah. Tidak, nose-nya tetap level. Ini juga kalau buat penonton melihatnya sangat fantastis karena pesawat kalau terbang itu jalannya ke depan tapi ini berputar tetapi sambil desain tapi desainnya tidak banyak. Itu karena besarnya power. Sehingga pada saat merecover tinggal tambah power saja pesawat ini udah jalan, tidak perlu stick-nya dirilis ke neutral. Kalau yang ini gambar ini adalah seperti basic, namanya powernya standar untuk bisa merecover pesawat. Rata-rata kalau pesawat yang standar untuk bisa terbang basic aerobatic ini satu putaran kehilangan altitude sekitar 500 kaki. Jadi kalau kita membuat 2 kali putaran udah kehilangan 1000 kaki. Biasanya saya membuat spin ini 2,5 kali putaran, ketinggian sekitar 2000 kaki. Ya lanjut. Nah, tadi sudah disinggung aerobatic team, kemudian single aerobatic dan manuver-manuver pesawat tempur. Ini saya bicara aerobatic team dulu. Yang diharapkan sebuah aerobatic team adalah keindahan, bahwa di sana ada beberapa pesawat, ada 4 sampai dengan 8 atau 9 yang bisa terbang pada posisi yang sama, melakukan manuver sehingga dilihat menjadi indah. Karena keindahan itu adalah karena kerapihan dari ini. Saya setuju dengan Pak Cepi, kenapa Angkatan Udara mempunyai aerobatic team. Ini adalah salah satu cara menunjukkan bahwa keahlian penerbang itu yang bisa dilihat dengan cara seperti ini. Tapi kalau misalkan mau lihat keahlian penerbang tempur akan susah karena tidak bisa dilihat. Kalau aerobatic team bisa dilihat, ini adalah salah satu upaya Angkatan Udara menunjukkan kepada publik bahwa pelatihan penerbang bisa dilihat dengan aerobatic team. Kemudian yang kedua, single aerobatic yang seperti yang saya lakukan, biasanya dia ingin menunjukkan kemampuan pesawat itu secara maksimum. Yang saya sampaikan tadi contoh, misalkan spin bisa bermacam-macam bentuknya. Ini ada yang bisa seperti flat spin yang sangat indah dilihat dan bisa dinikmati, dan juga manuver-manuver lain yang mungkin Bapak Ibu tidak bayangkan bahwa pesawat propeller ini bisa tumbling. Tumbling itu adalah ke depan, berputar ke depan. Banyak manuver-manuver yang sangat-sangat di luar kebiasaan, itu hanya bisa ditampilkan di single aerobatic. Kemudian yang ketiga adalah manuver. Manuver pesawat tempur ini juga ada. Sebagai contoh dogfight. Dogfight ini hampir sama bagaimana kita menerima G, kemudian melakukan manuver. Di sini bahwa kita melakukan atau menerbangkan pesawat mempunyai tujuan menyelamatkan dari serangan musuh atau memenangkan pertempuran. Kalau saya dulu waktu masih terbang di pesawat tempur, ada 2 kategori penerbang, bahwa fighter pilot atau penerbang tempur adalah penerbang yang menerbangkan pesawat
gunanya untuk bertempur. Tapi kalau a pilot for a fighter aircraft, dia hanya menerbangkan pesawat, tetapi pesawatnya adalah pesawat tempur. Ya, memang jarang, tetapi jangan sampai kita menerbangkan pesawat tempur tidak menggunakan pesawat tempur ini untuk bertempur, hanya untuk terbang seperti pesawat biasa. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kemampuan pesawat ini untuk bisa bertempur. Ya. Sekarang teknologinya bermacam-macam agar kita bisa menghindar dari serangan musuh, bermanuver terhadap ancaman-ancaman yang kita hadapi. Juga bagaimana kita mengejar musuh, ada beberapa manuver yang istilah-istilahnya juga ada dan lain dengan aerobatik. Sebagai contoh, kalau kita mau mendekat ke target tetapi kita tidak punya power, maka menggunakan manuver low yo-yo, ataupun kalau energi kita banyak, kita ingin menjaga distance, kita menggunakan high yo-yo dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah di manuver di pesawat tempur. Perbedaannya kalau di pesawat tempur ini menahan G-nya sangat besar, karena dia powernya juga besar, sehingga memerlukan kemampuan ataupun kesiapan fisik yang sangat besar, ya, atau cukup untuk bisa kita menerbangkan pesawat tempur itu sendiri. Saya kira sementara itu, Bapak-Bapak, saya sudah lebih dari 20 menit menyampaikan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyampaikan tentang penerbangan aerobatik. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Marskal Madya Purnawirawan Eris Herianto, sangat luar biasa atas paparannya. Terima kasih Pak Eris. Baik, sebelum kita lanjut lagi, setelah ini akan ada tanggapan dari Kapten Novianto Widadi, Jupiter 434. Ya, tapi sebelumnya akan kita tunjukkan dulu nih video kehebohan Kapten Novi kalau aerobatik yang akan kami tunjukkan ini, yang salah satunya kegiatan beliau pakai pesawat Votec 322 di Eropa, waktu itu di Swiss. Baik, operator, silakan untuk diputarkan video Kapten Novi. Silakan operator.
Terima kasih operator atas pemutarannya, sangat luar biasa. Tadi maaf saya koreksi salah, itu bukan saat Captain Novi di Eropa, tapi saat di Bandar Budiarto Curug Tangerang Banten ya, saat Captain Novi menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan itu menggunakan pesawat Super Decathlon American Eagle ya. Dan itu solo aerobatik KP waktu itu sedang pertunjukan untuk wisuda penerbang 67 ya. Disaksikan langsung juga oleh Menteri Perhubungan waktu itu Pak Budi Karya, juga ada Pak Eris gitu tentunya. Baik, sangat luar biasa Cap, dan kami mohon juga kepada Captain Novi untuk memberikan tanggapan nih, apa sih Cap nih terbang aerobatik nih kayak gimana, dan apa yang mau Captain share kepada kita semua pada pagi hari ini. Silakan Captain Novi, dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Siap. Yang saya hormati Pak CP Hakim, Bapak Eris Haryanto, Bapak Joko Suyanto, senior-senior, kemudian Pak Tumio, bekas komandan squadron saya, juga rekan-rekan sekalian, seluruh penerbang, ada Pak John Brata, Captain, terima kasih. Ada di sini juga ada Jupiter Aerobatic Team, mantannya slot Octopus ya, James. Terima kasih James. Kemudian adik-adik yang dari mantan Jupiter, terima kasih atas kehadirannya. Saya kualat kalau mengomentari Pak Eris. Namun saya hanya ingin memberitahukan bahwa apa yang selama ini saya lakukan. Jadi saya terimpress dengan terbang, khususnya terbang dengan pesawat yang manual. Saya dibesarkan dengan 4.000 jam pesawat kasa, yaitu pesawat manual tentunya. Kemudian cukup banyak juga, hampir 1.000 jam mengajar di T34 Charlie. Ketika itu Pak Eris sebagai komandan Lanut ketika itu. Kemudian setelah itu saya juga mengajar di Curug, dan kecintaan saya pada terbang aerobatik adalah pada saat dipertemukan dengan Kapten pemilik Seu Trigana, Kapten Rubianto Adi Sarwono, penerbang Curug Kors 24. Rubianto, beliaulah yang memperkenalkan saya dengan pesawat the best American Aerobatics Super Decathlon. Cukup banyak jam terbang saya di pesawat Super Decathlon. Itu yang diputar adalah film ketika saya dan Pak Eris melakukan show di depan menteri ketika wisuda pesawat penerbang 67 di Bandara Budiarto. Dan pada saat ini juga saya masih terus belajar pada Pak Eris, terutama manuver-manuver yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan. Belum seluruh manuver bisa dilakukan karena keterbatasan pesawatnya juga. Kemudian alhamdulillah saya diberikan kesempatan juga untuk mempelajari aerobatik di luar negeri, yaitu di Chechnya, Perancis, dan Swiss. Beberapa pesawat yang telah diterbangkan yaitu Votek 322 di Swiss, kemudian yang hampir sama dengan punya Pak Eris adalah Christian Eagle yang powernya lebih kecil dan pesawatnya lebih ringan, dan PC-7.
Sungguh menarik tadi apa yang dipaparkan Pak Iris. Namun saya hanya ingin memberikan bagaimana pengalaman mengajarkan terbang aerobatik. Iya, Captain Novi. Halo, Cap. Halo, Cap. Bagaimana? Halo. Iya, silakan, Cap. Namanya Cap. ALAP. Ya. Yang pertama adalah attitude, kedua lookout, ketiga attitude, keempat adalah performance. Jadi attitude, lookout, attitude memang jadi 80% dan performance itu terdiri dari bagaimana kita cek engine instrumen, kemudian speed, altitude maupun G-meter. Kemudian juga orientasi ruang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iris bahwa visual harus dengan area maupun attitude. Kemudian diajarkan bagaimana spin. Ya. Masih ingat saya teori spin adalah pare, power idle, aileron neutral, rudder deflection, opposite on direction, elevator stick forward to install the wing. Kemudian juga pada saat mengajar aerobatik sebagai instruktur, kita tentunya memberikan kepada siswa yaitu bagaimana entry sebuah manuver, kemudian during manuver dan exit manuver. Kita ambil contoh ketika memberikan manuver loop, itu tidak mengajarkan langsung loop, tetapi bagaimana kita mengajarkan entry 70 degree, kemudian stop di 70 degree, jika terjadi sesuatu di 70 degrees, bahwa kita akan ajarkan dia untuk melakukan hammerhead. Kemudian juga during, juga demikian, pesawat on the top, dan kemudian caranya yaitu exit. Beberapa cara yang diajarkan oleh instruktur adalah kita kenal namanya DDM. Yang pertama adalah demo. Syarat-syarat seorang instruktur mengadakan demo, baik demo manuver aerobatik, syaratnya harus presisi. Jadi presisi dan siswa melihat apa yang dilakukan oleh instruktur, lihat dan rasakan. Itulah yang nantinya akan dilakukan oleh siswa pada tahap berikutnya. Setelah demo, melihat visual, siswa bisa menyebutkan apa yang dirasakan dan apa yang dilihat, artinya tahap demo berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah pada tahap direction. Direction di mana siswa terbang atas perintah atau perintah dari suara instruktur. Disitulah letak kehebatan seorang instruktur bisa menerbangkan pesawat dengan voice command. Selanjutnya yang terakhir adalah DDM. M-nya adalah monitor. Di sini seorang instruktur zip lip, artinya tidak berkomentar ketika seorang siswa melakukan manuver apa saja. Baru boleh berkomentar ketika manuver selesai, itu pun paling maksimal 20-30 second memberitahukan review. Apabila manuver cukup atau diulangi, kembali kepada tahap direction lagi, kemudian kembali ke monitor. Kemudian
tadi yang dikatakan Pak Eris juga benar. Jadi untuk manuver bisa saja kita bermanuver, ada manuver yang bisa menimbulkan abnormal. Seperti snap roll, tadi dikatakan Pak Eris snap roll. Saya juga pernah mengalami begitu snap roll di atas ketinggian gitu, kita snap roll malah jadi spin, Pak. Nah, itulah ataupun Immelman, begitu Immelman on the top, roll, kemudian speednya rendah, ataupun karena terlalu tinggi di atas horizon, kita roll, speed rendah, kemudian terjadi stall dan akhirnya masuk spin. Itu juga harus yang diwaspadai, hal-hal demikian sebagai penerbang aerobatik. Kemudian saya juga izin mengomentari bahwa physical fitness. Saya sangat bangga kepada Pak Eris di usia 66, physical fitness-nya masih baik sekali. Luar biasa, terbang 4G minus 3G masih fit. Mudah-mudahan masih terus menjaga kebugarannya. Dan itulah yang menjadikan teladan bagi kami. Di usia 66 Pak Eris masih berlari, sehingga saya pun ikut-ikutan lari, Pak. Ikut-ikutan lari, mengejar medali di secara virtual. Saya kira demikian, Pak Rahmat. Mudah-mudahan Pak Eris selalu sehat selalu. Harapan kita adalah General Aviation di Indonesia ini terus meningkat. Artinya ada kemudahan-kemudahan bagaimana kita memasukkan atau merakit pesawat dari pemerintah. Nantinya pada saat ini memang masih ada kendala, yaitu pajak yang cukup besar, 67,5% untuk pembelian pesawat. Namun jika General Aviation akan kita tingkatkan, tentunya pajak ini perlu ditinjau ulang, sehingga makin banyak pesawat-pesawat sport yang mengudara di langit Nusantara. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Kapten Novianto atas tanggapan yang sangat luar biasa. Betul, Cap ya. Salah satu yang aspek penting dalam aerobatik adalah physical fitness. Tadi ya, seperti yang sudah dikatakan, Pak Eris pun juga masih berlari, rajin lari Pak ya, di usia 66. Tapi Kapten Novi pun juga masih lari, Bapak Ibu sekalian. Satu hari itu minimal beliau kalau 4-5 kilo itu tiap hari benar-benar lari. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kakinya Kapten Novi itu sekarang udah isi otot semua. Ya, terus kemudian tadi dari tanggapan selanjutnya, yang gak kalah penting mengenai General Aviation di Indonesia. Memang General Aviation ini masih menjadi kendala besar bagi kita ya, di mana pajak tuh masih 67,5% untuk sekali masukin pesawat. Mungkin nanti sebagai salah satu solusinya adalah kita bisa menekan angka pajak, dan kemudian nanti bagaimana agar pajak itu tetap angka yang sama, mungkin nanti dari profitnya dimasukkan juga, atau bagaimana pun kita nggak tahu. Tapi intinya adalah salah satu misi dari Pesawat Studi Air Power Indonesia adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pengambil keputusan untuk cara solusi terbaik menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa ini, khususnya dalam Air and Space. Karena Air and Space adalah masa depan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan dari Pak Cepi, dari Pak Eris, dan dari Kapten Novi. Dan kali ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh menyalakan kamera dan menyalakan mic-nya, dan silakan narasumber kami, kita yang luar biasa, akan siap menjawab Bapak Ibu sekalian. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin dari ini nih, yang tadi dari Jupiter Aerobatic Team. Ada Kapten James Yannes Singal, ya, beliau juga pilot tempur dulu, Eagle 81 F5 ya. Mungkin dari Kapten James akan memberikan tanggapan juga, Cap, atau pertanyaan. Silakan Kapten James, Sir James.
Jupiter 551 silakan. Wah, belum monitor mungkin. Ya. Halo, Cap. Monitor Captain James. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, Pak? Bu, silakan dari luar negeri mungkin atau dari sipil, silakan. Kita masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian memberikan pertanyaannya, silakan. Pada narasumber. Ya, dari Pak Bayu, boleh silakan Pak Bayu untuk bisa mematikan mic-nya dan menyalakan, menyalakan mic-nya dan menyalakan kamera. Silakan Pak Bayu untuk boleh bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Moderator. Ya. Para terhormat Pak Joko Suyanto dan seluruh narasumber, mohon izin Pak Eris. Salam hormat dan salam sukses. Izin kami Kapten Penerbang Bayu Anugrah dari Wing Dik Terbang izin bertanya. Tadi sangat menarik presentasi dari Bapak sekalian. Kami bersit ingin bertanya, apakah ada pengalaman paling gredeg pasti dari sekian terbang aerobatik Pak Eris adalah pengalaman yang paling berkesan seperti near collision, gredeg, dan itu teringat sampai sekarang, dan apa mitigasi bagi kami untuk tidak mengulangi hal tersebut. Demikian izin, terima kasih. Salam hormat selalu. Terima kasih moderator. Ya, baik. Terima kasih dari Pak Bayu. Untuk Pak Iris, silakan Bapak untuk dijawab pertanyaannya. Apa sudah copy Pak pertanyaannya? Pertanyaannya yang situasi yang bikin redek gitu ya, Pak Bayu ya? Siap, mohon izin, betul Bapak. Ya, saat terbang dengan pesawat Pitts atau dengan pesawat yang lain? Siap, mohon izin. Kami dari skor 14 juga, Eagle 100, kalaupun ingin memberikan F5 ataupun F16 atau yang lain. Oke. Siap, terima kasih izin. Ya, saya akan menyampaikan pengalaman saya dulu dengan pesawat Pitts. Kebetulan tahun 2009 saya mulai belajar Pitts, saya mengundang instruktur dari Amerika. Nah, instruktur saya dari Amerika ini umurnya udah 64 saat itu, badannya juga, ya perutnya juga besar lah, tipikal orang Amerika. Kemudian saya pikir masa saya kalah fisiknya sama beliau. Suatu saat beliau mendemo saya spin, memberikan keyakinan saya bahwa spin akan bisa mudah di-recover pertama kali beliau ini. Tetapi beliau ini ngasih contohnya kebablasan. Artinya kebablasan begini, betul-betul spin ini sudah pada fase yang steady spin, bukan awal-awal spin. Waktu saya tanya dia, 1 detik itu 4 kali putaran. Coba Bapak-Bapak bayangkan, pesawat 1 detik ini udah berputar 4 kali sambil berputar ke arah bumi. Nah, mata saya aja nggak bisa ngikutin saat itu. Saya bilang sama dia, you have it, saya bilang gitu. Saya sudah nggak bisa merecover saat ini. Nah, dia recover. Saya tanya dia, memang kayak gini nih Pitts kalau sudah masuk di steady spin. Ya, memang seperti itu, steady spin. Jadi bukan main pesawat ini kalau sudah masuk di uncontrol seperti itu, sangat cepat berputarnya dan kita mata kita juga terlambat ngikutinnya, sehingga
saya selalu hati-hati, tidak akan saya membuat lagi spin sampai pada posisi steady spin. Kemudian yang kedua, pada waktu saya belajar Lamsevok. Lamsevok itu yang tadi disampaikan Mas Rahmat, bisa sampai minus 3G karena pesawat ini tumbling. Tumbling itu adalah ke depan, jadi harus negatif G. Pada saat itu, karena saya sama instruktur, saya mencoba membuat manuver ini dengan semaksimum saya pahami. Ternyata pesawat itu bisa stall, tapi dalam posisi negatif G, stall. Akibatnya masuk kepada inverted spin. Nah, ini juga karena kita tidak expect untuk bisa inverted spin, terpaksa dengan semaksimum mungkin kita lakukan. Ya, untung kalau kita namanya berlatih, ketinggiannya cukup, sehingga ini yang menjadikan saya harus hati-hati di dalam membuat beberapa manuver, khususnya itu Lamsevok. Kemudian kalau yang di pesawat lain, saya kira kita semua penerbang pernah punya pengalaman ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang mungkin saya akan cerita satu aja. Manakala saya terbang sebagai instruktur menjadi flight lead, terbang dari Medan ke Jakarta, F5 ini hanya mampu 15 menit holding saat itu. Saya dengar terakhir sudah nggak bisa lagi dari Medan ke Jakarta karena banyak boros. Pada waktu itu saya lead, cuaca di perjalanan bagus, begitu sudah desain, kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi, terpaksa harus masuk ke Halim dengan cuaca hujan. Halim saat itu hujannya, awannya hitam, visibility mungkin kita formasi aja sangat-sangat terganggu. Kalau saya bilang mungkin 5 meter visibility lah. Tapi kita masih bisa formasi. Saat mau masuk awan, semua instrumen saya mati, electrical systemnya, sehingga saya tidak bisa menggunakan altitude indicator yang adanya standby attitude, kemudian speed masih ada. Untungnya instrumen yang masih adalah NDB masih bisa nunjuk. Berdasarkan penunjukan NDB, kita terbang ke arah Halim, karena dari Alfa 5 ke Halim heading 241, tetapi tidak bisa saya kerjakan 241 karena perlu turning dengan membawa 4 pesawat di dalam cuaca yang jelek, tentunya tidak bisa persis di kelurusan runway. Akhirnya dengan heading itu saya maintain kurang lebih ini, harusnya saya ada di atas Halim, keluar dari hujan, tetapi saya lihat di bawah di atas Mabes TNI. Sedangkan di Halimnya masih gelap. Saya memutuskan untuk holding, menunggu hujan dengan sista fuel yang ada, tetapi wingman saya nyampaikan fuel nyala, harus mendarat. Maka kita split, 2 wingman saya mendarat duluan, dan ternyata bisa mendarat, tinggal saya sama wingman saya. Karena saya sudah tidak tahu, semua instrumen saya mati, saya memutuskan untuk saya ngikut nomor 2. Nomor 2 menjadi leader. Pada saat turning menuju ke arah heading Halim, wingman ini terbangnya sambil naik sehingga speednya di bawah 200. Saya di outer wing merasa sloppy. Kemudian saya teriak check speed, tapi dia di tengah hujan yang begitu lebat, dia mengurangi nose attitude, sangat abrupt. Saya langsung lost di dalam hujan itu. Di situasi yang hujan, paksa saya harus heading
ke arah keluar dari dia supaya tidak terjadi tabrakan di dalam hujan. Akhirnya kita separasi 1 menit, kemudian saya terbang untuk homing untung agak jauh ke arah timur dari Alpha 5. Kemudian saya terbang seperti orang dogfight, tetapi di dalam awan supaya turningnya itu tidak terlalu besar. Akhirnya bisa homing dengan heading 241 dan akhirnya bisa kelurusan runway, bisa keluar dari awan, base cloud-nya 700 feet. Saya bisa lihat ini strobe light. Itu alhamdulillah sekali, bukannya kita bisa mengatasi masalah itu, tidak, tetapi kalau saya berpikir lagi, ini adalah atas guidance dari yang di atas sana sehingga kita bisa selamat. Itu Pak Bayu, yang wingman saya masih ada semuanya. Kalau suruh cerita itu betul-betul bukan main, karena F5 ini fuel-nya sangat mepet. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eris atas pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand dari Pak Joko Suyanto. Baik, Pak Joko Suyanto, silakan Pak Joko Yanto untuk bisa menyalakan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Pak Joko. Dengan hormat saya kira Mas Rahmat ini lebih baik teman-teman yang lain saja yang lebih ingin tahu tentang aerobatik ya. Ya. Saya dengan Mas Eris dengan guru ilmu sama Mas Novi segala. Mungkin teman-teman yang lain aja lah yang ingin lebih paham, lebih tahu gitu ya. Bagaimana aerobatik, bagaimana rasanya menjadi pilot aerobatik. Saya kira gitu aja Mas Rahmat. Baik, terima kasih Pak Joko Suyanto. Tapi saya mengikuti terus kok, menarik. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, monitor terus. Oke. Ya, ini ada pertanyaan masuk ini dari Pak Rahman ya. Izin mengajukan pertanyaan. Saya adalah plane spotter, jadi seorang fotografer pesawat. Ingin melakukan, memungkinkan nggak sih untuk foto air-to-air fotografi dengan formasi pakai pesawat Pak Eris yang sedang diterbangkan Pak Eris? Mungkin kan nggak Pak Eris ini kalau kita terbang foto air to air gitu Pak? Silakan Pak Eris. Terima kasih. Ini mau ambil foto atau ambil video ya? Jadi begini, saya beberapa kali dengan Pak Indrawanto ini mempunyai pesawat RV7 yang juga kecepatannya hampir sama dengan pitch, agak lebih luas. Pernah ada kameramen dari Metro TV terbang sama-sama kita untuk bisa cover selama di atas, dan ini beberapa manuver sudah bisa diambil. Jadi dengan kata lain bahwa kita bisa mengadakan air to air di atas untuk merekam manuver-manuver pesawat di atas. Saya kira kalau ini bisa ngikutin maka akan lebih baik, memang ketinggian cukup enggak, kita bisa mengatur mau diambil dari angle mana, ini bisa dilakukan. Itu menurut saya bisa Pak Pak Rahmat. Ya. Dan ya, dari pengalaman kita sendiri juga demikian ya Pak ya. Saya pernah sebagai foto dari pesawat Pak Indra, dan Pak Eris juga saya rekam video dan fotografi pun itu juga sangat bisa Pak ya. Jadi saya dan Pak Eris juga sudah membuktikan. Jadi teman-teman pun yang ingin ini mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang penting foto-foto, kirimin nanti fotonya. Baik, ini ada lagi pertanyaan yang sudah raise dari Pak Bagus Dananto. Silakan Pak Bagus, boleh menyalakan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Pak Bagus. Ya. Pak Bagus Dananto, silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bangga dan senang sekali rasanya bisa ikut bergabung di diskusi atau forum ini ya, forum online ini dengan bapak-bapak senior dan sepuh para pilot angkatan udara maupun pilot komersil. Terus terang saya orang awam.
Saya hanya penyinta dirgantara karena kebetulan saya sendiri maaf cerita sedikit ya, karena saya merasa sangat antusias ya ikut online discussion ini. Jadi saya tinggal di Halim cukup lama. Kebetulan orang tua saya, bapak saya almarhum itu kalau cerita batal gagal ya untuk bisa jadi penerbang. Dia terakhir terus akhirnya di pembekalan lah di angkatan udara. Anyway, langsung ke pertanyaannya. Jadi satu yang saya ada dua, tapi yang pertama nih saya interest sekali. Ini kalau pas lagi high G ya, kena G tinggi nih, mungkin antara Pak Eris menyun sewu, kalau monggo kalau mungkin bisa silahkan menjawab. Jadi kalau lagi kena G tinggi itu kan sempat blank ya, yang saya dengar saja. Itu bagaimana itu Pak ya mengatasinya? Misalnya maksudnya apakah pada saat blank itu bapak-bapak sekalian ini sudah sedemikian hafal dengan posisi-posisi instrumen, lalu dengan perhitungan-perhitungan logika yang mumpuni itu memperkirakan posisi heading dan ketinggian pesawat dan lain sebagainya, atau memang di situ memang ada masih ada instrumentasi yang masih bisa didapat informasinya pada saat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh mohon izin juga, ada nggak kesempatan buat kami yang awam ya tapi penyinta dirgantara ini untuk bisa merasakan itulah istilahnya mendapatkan G itu, jadi ikut bisa ya, mungkin kalau ada sesi ya ikut terbang aerobatik atau bagaimana dengan prosedur-prosedur yang ada misalnya kalau mungkin kan. Itu aja sementara Mas Rahmat, terima kasih waktunya. Baik. Sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bagus. Terima kasih Pak Eris, mungkin boleh Pak silakan dijawab Pak langsung, apakah memungkinkan untuk orang seperti Pak Bagus pecinta ini untuk bisa bergabung? Silakan Pak Eris, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak Bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah mengenai cara menerima gaya gravitasi. Ada teori tentang G loss of consciousness, G-log. Di dalam grafik G-log itu buat manusia terjadi apabila kita menerima G besar, maka darah yang ada di otak akan turun ke bawah, sehingga otak kita kekurangan darah yang tidak mensuplai oksigen di otak kita sehingga kita pingsan. Tapi sebelum pingsan ada yang disebut dengan gray, terus kemudian blackout, gray out, blackout. Nah ini terjadi, badan kita ini 2 detik pertama apabila kita menerima G, ini tidak akan terasa. Setelah 2 detik, maka gaya itu mempunyai dampak terhadap badan kita. Pada manusia biasa, setahu saya antara 4,5 G sampai 6 G, 4,5 G udah mulai kita ini mulai gray. Jadi mata kita terbuka tetapi kadang-kadang tidak bisa lihat jelas karena kekurangan suplai darah di mata kita. Kemudian apabila itu diteruskan, maka kita masuk kepada blackout. Blackout juga demikian, mata kita terbuka tetapi kita tidak bisa lihat, semuanya gelap. Sehingga kita pingsan. Nah kalau itu terjadi, pingsan, maka recovery-nya menurut teori 20 detik baru kita kembali. Selama kita tidak menerima gaya gravitasi lagi. Nah kita sebagai penerbang diajarin bagaimana kita menerima paparan gaya gravitasi. Dengan cara ada yang disebut dengan M1 manuver, di mana kita narik nafas tidak penuh, tetapi kemudian kita tahan yang ada di leher, kemudian kita kalau kita nahannya sangat lama, mau menarik nafas, maka kita buang nafas secepatnya, kemudian kita tarik lagi. Nah, semua ini dikeraskan antara perut dan kaki, maka aliran darah tidak akan banyak turun ke bawah. Sehingga toleransi kita terhadap G menjadi bisa lama dan juga bisa naik.
Nah, ini cara kita berlatih bagaimana kita menerima atau meningkatkan toleransi kita terhadap G. Walaupun demikian, kita punya keterbatasan manusia pada tertentu juga dengan manuver seperti itu, kita bisa menambah, menurut saya, perkiraan saya 2G. Kalau di pesawat tempur, ada yang namanya anti-G suit, itu hanya menambah kita 1,75 G atau 1/3/4 G. Ditambah dengan manuver kita 2 G, maka kurang lebih kita bisa bertambah 4 G. Kalau kita badan kita fit, dengan 5 G kita masih belum apa-apa, ditambah 9 G, 4 G, maka kita bisa menerima 9 G selama kita menerbangkan pesawat tempur. Dengan cara-cara seperti tadi, kita bisa bertahan lama 9G. Ini dilatihkan, diajarkan sehingga kita tahu bagaimana kita meningkatkan toleransi kita terhadap G. Yang paling penting kalau kita sering menerima gaya gravitasi G ini, maka kita juga akan bertambah kita. Itu soal G. Terus kalau mau ikut, sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi saya juga punya pengalaman ngajak orang. Yang paling bahaya kalau orang ini sudah yang ikut itu sudah tidak bisa diajak komunikasi. Kadang-kadang dia menghalangi kontrol. Ini yang paling bahaya. Kalau kontrolnya ini tidak bisa kita gerakkan, kita tidak bisa menerbangkan pesawat lagi. Itu yang pertama, yang paling bahaya. Yang kedua, bahwa dia tahu-tahu pusing atau apa sehingga komunikasi penerbang dengan pengikut ini tidak ada, akhirnya dia bisa saya pernah mengajak orang sampai muntah di dalam kokpit, maaf ini, sehingga kotoran berserakan di kokpit. Juga saya pernah ngajak orang, memang saat itu tidak apa-apa, tetapi begitu turun dia nggak bisa bangun sampai 20 menit. Terus berikutnya saya tanya perkembangannya, dia baru kembali normal setelah 3 hari, jadi pusingnya itu. Jadi bermacam-macam reaksi orang-orang yang ikut aerobatik. Makanya saya agak hati-hati kalau ngajak orang untuk mengajak aerobatik. Kalau memang orang ini memang bisa, akan saya ajak gitu. Dan pengalaman saya antara perempuan sama laki-laki lebih tahan perempuan untuk menerima G. Saya juga heran kenapa perempuan ini lebih tahan. Jadi kadang-kadang saya tanya, oh masih oke Pak, masih oke. Itu beberapa kali perempuan yang saya ajak lebih kuat atau tahan daripada bapak-bapak yang misalkan airline pilot yang tidak pernah menerima ataupun manuver seperti itu. Ini pengalaman saya. Jadi itu jawaban saya, bisa aja, tetapi saya melihat juga yang saya ajak ini akan mengalami masalah apa tidak. Itu Pak Rahmat. Baik, ya. Terima kasih Pak Eris atas tanggapannya. Ini waktu kita juga sudah sangat singkat, namun ada beberapa pertanyaan lagi sebelum saya serahkan kepada host. Dari Ibu Rusmawati, silahkan untuk bisa menyalakan cam dan mikrofonnya. Singkat saja karena waktu kita yang sudah sangat terbatas. Silakan Ibu Rusmawati. Baik, Silakan. terima kasih atas kesempatannya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bahagia bisa berada di forum yang luar biasa ini. Saya adalah salah satu pengajar di Fakultas Hukum Unsia, namun saya menyukai isu tentang penerbangan karena pengalaman saya pernah berkunjung di Lanut Jakarta dibawa oleh dosen saya untuk field trip, dan selanjutnya saya menyukai dan koleksi banyak buku Pak Cakti Hakim, dan saya senang sekali bisa berada di forum ini. Tadi saya tertarik dengan penjelasan dari narasumber Bapak Eris tentang manuver tempur ya.
Jadi saya suka membaca informasi tentang penjagaan kedaulatan di ruang udara, tentang air power ya. Saya pengen tanya bagaimana dari pihak TNI AU ya melakukan manuver terhadap mungkin ada penerbangan dari pesawat asing ya. Apakah kita juga melakukan intercept ya dengan melakukan manuver? Ya, saya masih awam ya untuk teknisnya. Tapi saya sering membaca berita tentang pesawat asing yang melakukan manuver di atas ruang udara Indonesia. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rusmawati atas pertanyaan. Silakan dijawab oleh Pak Eris atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Rusmawati. Jadi tugasnya Angkatan Udara adalah menegakkan kedaulatan di udara. Jadi artinya menegakkan kedaulatan udara adalah kita mengendalikan ruang udara kita dan mengetahui siapa saja yang bergerak di ruang udara kita. Yang disebut ruang udara kita ini adalah yang kita tempat berdaulat adalah titik terluar 12 mile dari daratan ke atas. Dan disambung dari barat sampai timur, itu adalah ruang kedaulatan kita. Tapi kalau yang sampai zona ekonomi eksklusif, itu juga ruang berdaulat. Jadi kita boleh mendeteksi siapa yang ada di situ. Nah, kalau sudah ada di ruang kedaulatan kita, kedaulatan udara kita, kita wajib mengetahui. Nah, kebetulan saya pernah menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional di tahun 2006-2007. Tugas kita sehari-hari memonitor atau memantau udara di wilayah kedaulatan kita. Apabila ada pesawat yang masuk ke wilayah udara kita tidak memberitahukan atau tidak izin, maka kita disebut black flight. Nah, untuk bisa tahu itu yang pertama tahap-tahapnya adalah secara elektronik dulu. Ini pesawat ini apa? Apakah dia membuat flight plan atau tidak? Kalau dia punya AFF atau transponder, dia ada transpondernya apa tidak? Ini terdaftar apa tidak? Itu adalah pengenalan secara elektronik. Kalau pengenalan elektronik tidak ada, kemudian kita juga biasanya ngecek kepada pemberi izin, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. Apakah Kementerian Luar Negeri memberikan izin dari pesawat luar masuk ke wilayah Indonesia hari ini apa tidak? Kalau itu tidak ada, biasanya kalau ini membahayakan kita, kita mengirimkan pesawat tempur untuk mengidentifikasi. Dikirim pesawat tempur, kemudian didekatin, ini pesawat apa, kemudian diajak komunikasi. Biasanya kita bisa komunikasi di frekuensi 243.0 itu di UHF, atau di 121.5 itu di VHF. Biasanya mereka itu standby. Nah, di situ kita komunikasi, Anda siapa, untuk kita melakukan ident terhadap pesawat itu. Kalau ternyata dia tidak izin memasuki wilayah udara kita, kita punya kewenangan untuk memforce down, menurunkan dia. Ini beberapa kali dalam sejarah kita terjadi, kita menurunkan pesawat, ternyata di dalamnya ada Perdana Menteri apa yang terbang di wilayah kita tanpa izin. Kalau misalkan yang ini adalah pesawat tempur dan ini pernah terjadi dan menjadi pengalaman kita di Bawean, kita mengintercept pesawat-pesawat Amerika yang terbang dari kapal induk. Nah, ini begitu diidentifikasi ternyata itu F-18. Sehingga mereka pun juga melakukan manuver-manuver. Tapi di situasi damai, untuk bisa kita menembak atau kita menghancurkan pesawat, harus ada izin dari Presiden. Walaupun ini pesawat dari negara lain yang tidak izin masuk wilayah kita. Kita masih ada jalur lain untuk menegur, jalur diplomatik ataupun jalur apapun
untuk bisa memberikan teguran kepada mereka. Begitu Bu, cara kita menegakkan kedaulatan. Tapi penerbang angkatan udara juga diajarin bagaimana kalau kita harus bertempur dengan pesawat lain, persenjataan yang kita punyai apa, kemudian kita juga mempelajari kemungkinan musuh dari pesawat-pesawat kita ini apa saja, untuk kita pelajari bagaimana melawan mereka. Yang selalu kita sebut dengan taktik pertempuran udara yang harus kita lakukan terhadap calon-calon musuh kita atau perkiraan musuh kita. Itu kita diajarin, maka tugasnya Angkatan Udara adalah berlatih dan berlatih, sehingga suatu saat bisa digunakan, akan mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jadi pencerahan pada saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rusmawati dan juga Pak Eris pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan 11:56 waktu Indonesia Barat. Artinya kita juga sudah hampir di penghujung acara kita pada siang hari ini. Dan kami atas nama Ustaz Studio Power Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan kesediaannya dan antusias yang sangat luar biasa pada pagi dan siang hari ini. Sebagai penutup akan saya berikan kepada host, dan saya Rahmat Kartakusuma selaku moderator. Saya serahkan acara kembali kepada host. Silakan host, Pak Tommy Andoko, silakan. Halo Pak Tommy, monitor Pak. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran Pak. Ya, terima kasih. Saya sebagai host atau tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada semua bapak-bapak yang hadir di sini, terutama pembicara, penanggap, dan sebagainya yang hadir, dan Pak Joko Suyanto dan lain-lain. Ini akan menjadi sebuah catatan yang sangat baik dalam SDM, saya pikir ya, pendidikan SDM, terutama di dalam pelatihan. Karena pada saat ini sebetulnya karena saya di bidang cyber security, di bidang aviation, saya juga ingin memperdalam, menggarisbawahi bahwa pendidikan pilot di masa depan adalah pendidikan juga yang harus mengconsider artificial intelligence, karena tetangga kita di sebelah selatan dan utara, selatan yaitu Australia sudah mulai akan nanti beberapa tahun lagi mengoperasikan loyal wingman yang itu berdasarkan artificial intelligence dan ada autonomous system di dia, sehingga pilot akan menjadi wingman pada para pilot itu. Kemudian di Singapura itu sudah membuat yang namanya Aero itu drones yang juga autonomous, yang juga bisa berkecepatan 2,2 Mach. Jadi kecepatan 2,2 kecepatan suara. Dan itu juga autonomous, juga bisa melalui loyal wingman. Jadi bagaimana pendidikan di masa depan kepada para pilot kita, terutama dari TNI AU dan dari angkatan lain kalau ada, juga dari komersial akan berhadapan dengan ancaman di lingkungan strategis, lingkungan dari kita ini semua. Mungkin itu yang perlu kita tekankan nanti untuk para decision maker gitu. Dengan ini kami berterima kasih atas semuanya dan kami tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rahmat, silakan. Mohon izin, kebetulan handphone saya ini mati, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kita bisa menyalakan kamera dulu bersama, foto bersama di akhir sesi ini. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk foto. Operator Pak Ahmad, boleh Pak dibantu Pak? Silakan Pak Ahmad. Ya. Siap, mohon izin untuk menghidupkan kamera Bapak-bapak, izin. Mohon izin untuk yang slide 1, izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Kedua, izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat pagi Pak Eris. Belum. Oke, saya